Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal potong magnet. Jadi penulis pakai salah satu sumbernya dari Kembang Turi Channel 2 yang ngomong bahwa potong magnet itu besar resikonya. Jadi kalau mau daripada potong magnet, mending beli CDI racing atau ECU racing yang bisa setel sendiri pengapian seenaknya. Nah, disebutkan resikonya adalah kalau potongnya terlalu banyak, pengapian yang terlalu maju yang bisa bikin pre-ignition, yang bisa merusak piston, bisa bikin setang piston patah, mesin jebol dan macam-macam. Kalau kurang, jadinya ya tenaga nggak maksimal. Jadi baiknya harus bisa nambah satu-satu sampai tenaga tidak nambah lagi. Nah, untuk modifikasi potong magnet ini penulis nemu banyak sumber ya, tapi yang jelas banyak sekali faktor yang mempengaruhi seberapa banyak timing pengapian itu bisa dimajukan. Tapi yang jelas, yang umum adalah seperti ini. Ini pengapian motor standar antara 8 sampai 15 derajat untuk RPM rendah, 25 sampai 30 untuk RPM tinggi. Ini yang umum diketahui orang ya. 20 sampai 30 derajat RPM rendah, 35 sampai 42 untuk RPM tinggi. Kalau implementasi balapnya sendiri ya, ini ada contohnya. Ini untuk CDI ya, Mio standar 2500 RPM, titik 32 derajat sebelum TMA. Selanjutnya G3000 jadi 33 derajat, 6700 jadi 35 derajat, terus 6800 ke 7000 36, 7100 mundur lagi jadi 35, 7400 36, 7600 34, 7700 9035 90 9234. Entahlah naik turun gak gini, kenapa alasannya. Ini 2500 cpm 30 derajat, terus sampai 9000 sampai 9000 rpm 38 derajat, masuk 10.000 jadi 37, sampai 12.800 jadi 36, 14.000 jadi 35. Jadi waktunya nggak tentu ya, kadang maju kadang mundur. Ini pakai acuan dyno. Ini kalau dyno tanpa mesin dyno pakai saja ya, sentakan saja. Ada contoh lain yang dari racing, dari Rad Motorsport ya. Ini disebutkan titik ledak pengapian, desain ukuran kubah ruang bakar, durasi noken as, posisi letak busi, kadar kalori bahan bakar, emisi gas buang, suhu di intake, titik ledak aman sebelum detonasi. Ini RPM rendah sampai 20 derajat, 10 derajat per up tinggi ya di RPM rendahnya. Ini kompresi 11 pakai 15 derajat, semi 12 derajat, mesin balap ya bisa pakai 10 derajat. Ini sampai 32 derajat ya, ginilah ya keterangan-keterangan yang balap. Ini 35 sampai 40 derajat, kompresi 11, bensin oktan tinggi. Katanya mesin balap istimewa saja yang sampai 45 derajat. Jadi keiritan konsumsi responsif mesin sangat dipengaruhi timing pengapian di rentang RPM ini. Noken durasi besar, butuh timing pengapian semakin maju juga untuk mengisi jeda mesin berakselerasi. Karbu basah, butuh timing pengapian lebih rendah untuk mengurangi mesin melaju seperti kuda lumping. Ini dari pakarnya ya,
dibakar rak motor sportnya. Seperti ini pendapatnya. Nah, kita lihat dari sisi teori, tapi sebelumnya dulu kita jelaskan mengapa sampai butuh merubah timing pengapian. Nah, di sini penulis menjelaskan soal kecepatan pengapian pembakaran. Jadi ini ada contoh busi 1, busi 2, busi 3. Jadi ketika busi 1 bunga apinya seperti itu ya. Terus ini busi 2 sudah mulai nyala dulu. Jadi yang ini minus 36, minus 30, minus 23, ini timing pengapiannya ya. Ini diilustrasikan perjalanan apinya seperti ini. Yang busi 2 seperti ini, busi 3 seperti ini. Nah, ini menunjukkan rambatan apinya. Jadi rambatan apinya tidak bisa langsung. Nah, baru setelah semua terbakar habis akan terbentuk tekanan yang menekan piston menuju ke bawah. Nah, tekanan piston ini terjadi karena bensin sudah kebakar semua. Tapi bisa dilihat sendiri posisi jumlah busi saja bisa mempengaruhi kecepatan pembakaran sehingga bisa merubah timing pengapian ini. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya. Ini penulis akan lihat dari sisi teorinya, tapi dari sisi kecepatan pengapiannya ilustrasinya seperti ini. Jadi kondisi yang berbeda bisa menyebabkan kecepatan pengapian yang berbeda. Kalau pengapiannya lambat, maka timingnya harus lebih tinggi ya, maksudnya lebih dimajukan. Ini minus 38. Kalau pengapiannya cepat, bisa lebih dimajukan, minus 23 derajat. Beda sampai 15 derajat ya, padahal kondisi lain-lain sama. Nah, ini teorinya ambil dari Moto Gokil ya. Ini Pak dosen di Malang. Nah, ini penjelasannya. ECU yang menentukan waktu pengapian. Nah, ini dijelaskan bahwa waktu pengapian yang optimum terjadi pada peak pressure position, tekanan puncak pada ruang bakar yang sekitar 15 derajat ATDC. PPP ini dipengaruhi oleh kecepatan rambat api, flame travel, terus durasi pembakaran. Kedua faktor itu dipengaruhi oleh macam-macam ya, termasuk turbulensi aliran udara, campuran bahan bakar, banyak faktor. Ini salah satu penjelasannya. Tipe piston, tipe klep, putaran mesin, AFR, compression ratio mempengaruhi energi kinetic turbulent, mempengaruhi flame speed, total combustion duration, terus waktu pengapian ditentukan, PPP sekitar 15 derajat, ATDC power maksimum. Ini ada contoh-contohnya. Penggunaan piston cekung akan menghasilkan dan kenaikan waktu pembakaran total 3,42%. Kenaikan waktu pembakaran artinya makin lama waktu pembakarannya. Penggunaan klep yang mampu membentuk aliran swirl atau udara berputar akan menurunkan waktu pembakaran 27,26% daripada klep biasa. Artinya udara yang berputar membuat pembakaran rambatan api lebih cepat, 27,26%. Perubahan AFR dari 18 ke 15 menurunkan waktu total pembakaran 27,4%. Ini nanti relatif ya, akan penulis jelaskan. Jadi menurunkan AFR dari 18 ke 15 mempercepat waktu pembakaran. Menaikkan kompresi dari 7 ke 8 menurunkan total waktu pembakaran 15%. Artinya kenaikan kompresi membuat waktu rambatan api makin cepat. Jadi timingnya nggak boleh terlalu maju. Ini
Ini berhubungan dengan yang tadi ya. Nah, kenaikan waktu pembakaran ini artinya timingnya harus diperlambat. Dimajukan. Ini menurunkan waktu pembakaran artinya timingnya perlu dilambatkan, lebih mundur. Ini perubahan AFR 18 ke 15 menurunkan kecepatan pembakaran, menurunkan kecepatan rambatan api, artinya timingnya perlu dimundurkan. Kompresi makin meningkat, menurunkan total waktu pembakaran, artinya timing pembakaran perlu diperlambat. Karena kalau dipercepat malah resiko knocking tadi. Terus ini ya. Jadi ECU itu akan menerima masukan dari throttle position sensor dan RPM sensor untuk memilih mappingnya yang mana. Jadi RPM sekian gaspol dengan RPM 1000 gaspol itu beda dari RPM 9000 gaspol. Terus baliknya juga gitu. Di RPM yang sama gas sedikit dan gas banyak juga beda lagi ya kebutuhannya. Jadi ini antara TPS dan RPM. Terus ini pengapian dimajukan ketika mesin dingin. Sumbernya dari sensor oli atau sensor suhu mesin lah. Jadi mesin dingin pengapian dimajukan, kalau mesin panas diundurkan. Terus ini tekanan udara. Tekanan udara membutuhkan timing pengapian dimajukan. Jadi tekanannya makin tinggi, tekanan udara makin dimajukan. Artinya kalau di dataran tinggi, di daerah yang tekanan udaranya rendah, maka timingnya harus dimundurkan. Atau kalau di suhu dingin, tekanan udara rendah, tekanan udara tinggi, maka timing pengapian bisa dimajukan. Jadi suhu dan ketinggian itu mempengaruhi temperatur. Oh ini ya yang suhunya ya. Ya maaf ya. Jadi yang berikutnya ini yang soal suhu. Jadi suhu rendah, timing pengapian dimajukan karena tekanan udaranya lebih tinggi. Terus yang berikutnya adalah knock sensor. Jadi timing pengapian dimajukan sampai terdeteksi adanya knock. Jadi begitu ada knock sensor, nggak ditambahi timing pengapiannya. Jadi kalau ada knock, pengapiannya dimundurkan sedikit sehingga tidak terjadi knocking lagi. Yes, itu teorinya. Ini sama juga dari motor gegil juga. Kenapa mengapa waktu pengapian tergantung pada putaran mesin, pada RPM. Ini juga ya sensor macam-macam yang disebut tadi itu ya. Dia pakai contoh ini ya. Penulis nggak paham ini di RPMI. RPMI. RPM-nya di sini angka nih. Wis penulis nggak tahu opo angka nih ya, nggak ngerti, nggak bisa baca. Sembuh lah, silahkan ikutin sendiri. Ini gambarannya kalau hubungannya antara timing pengapian terlalu maju dengan knockingnya. Ini yang ini tekanannya di ruang bakarnya. Ini peristiwa yang terjadi pada pada tekanan udara tergantung dari derajatnya. Nah, ini ditunjukkan tekanannya bisa sampai tinggi-tinggi naik turun gini.
ini terjadi knocking. Jadi gimana caranya ini tidak terjadi sehingga dibuat tekanannya maksimal. Kalau yang ini terlalu rendah, yang ini pas. Ini titik ini rupanya adalah titik timing pengapiannya. Yang ini timing pengapian terlalu awal, akhirnya tekanan terjadi sebelum pistonnya bergerak turun. Jadi piston masih bergerak naik, tapi sudah terjadi tekanan maksimal, akhirnya mental, disuruh balik, yang akhirnya membentuk knocking. Jadi ini TDC nya kan 0, pistonnya ini masih bergerak naik, tapi terus tiba-tiba ada tekanan balik karena ada tekanan udaranya, jadinya ya knocking kayak gini. Ini yang bisa merusak mesin, bisa karena membuat piston bergerak balik, jadi setang piston bisa patah, pistonnya bisa patah, dan seterusnya lah, berlubang, mesinnya jebol, dan seterusnya lah. Nah, ini yang pengapian kedua, ZA, ini pas terjadinya tekanan puncaknya setelah pistonnya lewat titik puncak, jadi disorong lagi jedor gitu ya. Jadi pas di sini tenaganya. Nah, ini pengapian yang telat. Pistonnya sudah lewat titik puncak jauh, baru jedor, baru tekanan udaranya maksimal, jadi nggak bisa keluar tenaganya. Jadi yang ingin dicari itu yang ZA ini, dimana tenaganya bisa maksimal tapi tidak sampai terjadi tekanan ketika piston masih bergerak ke atas, masih bergerak menuju ke busi. Jadi dibuat gimana caranya biar titik puncak ini sedekat mungkin dengan titik 0 derajat. Jadi meledosi total udaranya itu kalau bisa setelahnya TDC ini. Apa sih istilahnya? Ya wis itu. Nah, ini menjelaskan soal campuran udaranya ya. Ada yang sudah terbakar, belum terbakar. Nah, bisa terjadi campurannya nggak merata sehingga ya pembakarannya seperti ini. Mungkin ini sebabnya disebut turbulent flame prompt. Nah, kalau ini nggak ngerti lah ya kenapa ada gambar ini di sini ya. Ini sembuh, itu lihat rumus. Nah, ini kecepatan api berdasarkan campuran Rich atau Lin. Jadi kalau campurannya pas ya ideal, nggak selalu angkanya segini ya, karena bisa bergeser sesuai dengan kandungan bahan bakarnya. Contohnya kalau pakai etanol idealnya bukan 12 ya, tapi 6:1 ya, atau 7:1 kalau bahan bakarnya etanol. Kalau bahan bakarnya gasolin racing 12,5, wes anggap aja lah idealnya. Nah, kalau pas dengan stoichiometry, maka kecepatan rambatan apinya makin cepat. Artinya timing pengapiannya dibuat lebih mundur daripada kalau terlalu irit atau terlalu boros. Jadi kalau boros, timing pengapian bisa dimajukan. Kalau terlalu irit, timing pengapian bisa dimajukan. Kalau pas, ini paling rendah. Nah, orang idealnya mencari yang ini ya, tenaga puncak ya. Tenaga puncak ini yang dicari sehingga timing pengapian nggak sampai tinggi-tinggi banget. Kecuali kalau ingin mesinnya dingin misalnya, dibuat lebih boros gitu ya. Dibuat lebih boros, ya timing pengapian termaksa dibuat lebih maju. Jadi ini pengaruh ya. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.